Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang membuat database trigger. Tujuan yaitu yang pertama menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, yang kedua menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, yang ketiga membuat database trigger, yang keempat menjelaskan aturan dari database trigger, yang kelima menghapus database trigger. Tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok PL/SQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat. Bisa keduanya. Application trigger, yaitu muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Database trigger, yaitu muncul ketika event data seperti DML atau event system seperti login atau shutdown bekerja dalam skema atau database. Langkah untuk mendesain trigger. Desain trigger dalam yaitu menunjukkan action yang terrelasi dan operasi global yang menengah. Jangan desain trigger di mana fungsi sudah ada dalam server Oracle yang menampilkan trigger lain. Membuat prosedur tersimpan dan memasukkan ke dalam trigger jika kotak PL/SQL sangat banyak. Contoh database trigger yaitu ketika query insert into employees dijalankan, maka trigger check cell akan otomatis dieksekusi. Membuat DML trigger. Sebuah statement untuk trigger berisi pertama waktu trigger. Untuk tabel yaitu berisi before atau after. Untuk view yaitu instead of. Lalu event untuk trigger, yaitu eventnya insert, update, atau delete. Lalu yang selanjutnya nama tabel. Dalam tabel view. Lalu tipe trigger, baris atau statement, lalu klase when, lalu ada trigger untuk body yaitu PL/SQL block. Komponen DML trigger. Before yaitu mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. After mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Instead of mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Komponen DML trigger. Men-trigger event user, yaitu yang statement DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi, bisa menggunakan event di bawah ini, insert, update, atau delete. Haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu? Statement. Trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Row trigger. Trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Action apa yang harus menunjukkan trigger? Action apa yang harus menunjukkan trigger? Trigger body adalah sebuah blok PL/SQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Firing sequence. Untuk query insert into, untuk query DML statement berikut yaitu insert into departments. Bagian ini yaitu menjalankan before statement trigger. Bagian ini before row trigger. Bagian ini yaitu after row trigger. Bagian yang terakhir adalah after statement trigger. Begitu juga pada query update. Sintaks untuk membuat statement trigger DML yaitu create or replace trigger, lalu nama trigger, timing, event 1 or event 2 or event 3, on, nama tabel, lalu trigger body. Membuat
statement trigger DML. Contohnya seperti berikut. Mencoba secure underscore imp yaitu saat kode query berikut dijalankan, maka terjadi error karena hanya bisa menginsert hanya waktu business hours. You may insert into employees table only during business hours. Menggunakan predikat conditional. If deleting, jika delete lalu menjalankan statement berikut. Jika insert, menjalankan statement berikut. Jika update, menjalankan statement berikut. Membuat sebuah trigger baris DML, yaitu create or replace trigger, nama trigger, timing, event 1 or event 2 or event 3, on, nama table, referencing old as old atau new as new for each row, langsung di loop when condition trigger body. Membuat sebuah trigger baris DML, yaitu seperti query berikut. Contohnya, membatasi sebuah row trigger yaitu dengan menambahkan when lalu new.job id sama dengan sa underscore wrap. Trigger instead of yaitu bekerja sesuai dengan gambar berikut. Lalu untuk membuat trigger instead of dengan menggunakan query sebagai berikut. Create or replace trigger, nama trigger, instead of kalau event 1 or event 2 or event 3, on, lalu nama view, lalu selanjutnya membuat trigger instead of yaitu dengan cara sebagai berikut. Gambar berikut adalah contohnya. Membedakan antara database triggers dan stored procedure. Triggers didefinisikan dengan create trigger. Procedures didefinisikan dengan create procedure. Triggers data dictionary mengandung source code di user triggers. Procedure data dictionary mengandung source code di user source. Triggers digunakan secara implisit, procedure digunakan secara eksplisit. Triggers commit save point dan rollback tidak diperbolehkan. Procedures commit save point dan rollback diperbolehkan. Membedakan antara database trigger dan form builder triggers. Memanage trigger yang pertama yaitu mematikan dan menghidupkan kembali sebuah database trigger dengan query alter trigger, nama trigger, disable atau enable. Mematikan dan menghidupkan kembali semua trigger untuk sebuah tabel, yaitu dengan query alter table, nama table, disable atau enable all trigger. Mengcompile kembali sebuah trigger untuk sebuah tabel, yaitu alter trigger, nama trigger, lalu compile. Syntax drop trigger
Untuk menghapus sebuah trigger dari dapat digunakan sintaks drop trigger, yaitu drop trigger nama trigger. Contoh drop trigger secure EMP. Catatan, semua trigger pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel dihapus. Uji coba kasus trigger. Uji setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Uji setiap kasus pada kelas when alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Uji efek dari trigger terhadap trigger lain. Uji efek dari trigger lain terhadap trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Eksekusi semua before statement triggers. Loop untuk setiap baris dipengaruhi eksekusi statement DML dan lakukan integrasi pengecekan constraint. Eksekusi semua after statement triggers. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Contohnya yaitu sebagai berikut. Contoh demonstrasi untuk triggers menggunakan package construct. Berikut adalah triggers after row dan after statement. Query-nya adalah berikut. Lalu selanjutnya demonstrasinya sebagai spesifikasi var package. Lalu ini menggunakan audit IMP. Lalu latihan soal. Tuliskan skrip membuat tabel dengan field dan tipe data sebagai berikut. Pertama, tabel barang dengan field ID barang, tipenya data, tipe datanya number, range-nya 10, not null, field nama, tipe datanya varchar 2, range-nya 50, not null, field spesifikasi, tipe datanya varchar 2, 200, field jumlah, tipe datanya number, field harga, tipe datanya number, field satuan, tipe datanya varchar 2 dan 0. Lalu tabel transaksi dengan field sebagai berikut: nomor transaksi, ID barang, tanggal dan jumlah. Lalu tabel history dengan field sebagai berikut: ID barang, tanggal stok dan tipe transaksi. Langsung saja kita buat tabel barang. Ya, terbuat. Selanjutnya yaitu tabel transaksi. Tabel history ya. Ya, ada yang error ternyata. Itu salah. Ini yang benar varchar. var. Oh, adanya ya. Ya, terbuat tabel history dan tabel
tabel apa tadi, tabel barang. Lalu selanjutnya tabel transaksi. Tabel transaksi langsung kita buat shred. Ya, sudah terbuat. Selesai. Lalu latihan soal nomor 2. Buat row trigger dengan timing before pada skala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Pertama, skala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu. Lalu selanjutnya, skala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tambah data atau ubah data atau hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Langsung saja kita buat. Ya, sudah. Langsung saja kita buat query-nya. Ya, trigger created. Berhasil. Sekian demo pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.